Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, bil khusus kepada para wakil talqin Guru Agung Pangersabah, khususnya yang dibisakan mengikuti MOI pada subuh kali ini. Di antaranya beliau ada orang tua kami Profesor Subandi, serta semua wakil talqin dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa diistiqomahkan untuk membersamai Guru Agung Pangersabah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita cintai orang tua kita bersama, orang tua saya semua. Beliau khususnya Bunda Haya, Bunda Sari dan Prof. Priyatno, serta seluruh para petugas manakib, khususnya Ustadz Suyatno dan Ustadz Pak Dia Harun Ar-Rashid, serta seluruh ikhwan wal akhwat, para kesepuan MOI, semoga beliau dan kita semua senantiasa berada dalam kajembaran rahmaniyah Guru Agung Pangersabah dan diberikan selalu sehat walafiat untuk bisa khidmah dengan Abah dan diistiqomahkan untuk mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Amin, amin ya rabbal alamin dengan karomah beliau. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa bisa membahagiakan Guru Agung Pangersabah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita telah berada di penghujung atau hari-hari detik-detik hari terakhir, yaitu Ramadan 1, yang mana insya Allah hari Senin, insya Allah kita menunggu keputusan pemerintah, insya Allah hari Senin, mudah-mudahan dengan karamah barokah Tuhan Syekh dan kita semua diberikan sehat, panjang umur, akan Idul Fitri, merayakan kembali fitrah hakikat secara hakikat, yaitu kembali bersih, suci. Semoga kita semua dengan kalimat La ilaha illallah sudah dan kita yakini telah disucikan oleh kalimat yang mulia melalui Guru Agung Pangersabah sebagai wasilah kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersih, suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Fitri ini kita kenal bahwasanya ketika diumumkan pasti malam harinya, sore hari ketika diumumkan kita akan melaksanakan takbir, memandangkan takbir, yaitu memperbesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui sudah di-share oleh para mubalik, diberikan ilmu para mubalik, di-share oleh teman-teman semua ikhwan akhwat, bahwasanya ditulis atau diketahui, kita mendengar bahwasanya amanah Guru Agung Aba Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa kepada Guru Agung Aba Aos adalah dengan memperbanyak membaca bacaan takbir khususnya di malam Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Kita mendekati hari Idul Fitri. Maka Abah memberikan wejangan kepada Aba Aos, saat itu Aba Anom mengatakan bacaan takbir khususnya pada malam Idul Fitri atau Idul Adha paling tidak dibaca sebanyak 1.000 kali. Artinya satu kali bacaan takbir maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu putaran bacaan takbir itu mencakup 5 kali bacaan kalimat takbir. Artinya kalau kita membaca 1.000 kali, kata Abah, berarti kita total membaca takbir sebanyak 5.000 kali dalam satu malam. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita dibisakan dengan karomah barokah Abah untuk melaksanakan amaliyah, diantaranya tambahan, di amaliyah khusus tambahan di malam Id tersebut. Ini harus menjadi perhatian kepada kita semua bahwasanya kita ikut kepada Abah. Kenapa? Karena bagi saya dan kita semua harus yakini ikut kepada guru mursyid, khususnya fi hada zaman Pangersabah Aus qaddasallahu sirrahu di zaman ini, itu merupakan hakikat Idul Fitri bagi para murid-murid. Hakikat kembalinya kita kepada fitrah, kepada kesucian jiwa, kepada kebersihan hati. Sebagaimana kami teringat juga sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah. Maka berarti untuk kita
menjadi orang-orang yang suci lagi seperti bayi yang setelah dilahirkan oleh ibu kita, katakanlah ibu lahiriah kita, maka untuk mensucikannya kita harus mencari bapak ruhani, orang tua ruhani, yaitu beliau adalah guru mursyid kita Pangarsa Abah. Beliau yang bisa mengembalikan fitrah setiap murid-muridnya. Beliau yang bisa mengembalikan kita sebagaimana dahulu kala ketika kita secara lahiriah dilahirkan dari rahim ibunda kita. Lahir ke pertama adalah lahir dari ibunda kita. Lahir kedua kita adalah setelah mendapat talqin dzikir la ilaha illallah. Itulah ketika kita mengamalkan kalimat yang mulia ini, kalimat dzikir yang telah mendapat talqin sebelumnya dari Syekh Mursyid, dari Bapak Ruhani kita, orang tua Ruhani, itulah kita akan selalu senantiasa dibersihkan, disucikan, dan kembali dalam keadaan fitrah. Maka sekali lagi, bagi para murid, bagi saya dan kita semua, harus kita yakini bersihnya kita, sucinya kita ketika kita ikut manut kepada Tuan Syekh Guru Agung sebagai mursyid kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan beliau sampai akhir hayat kita, diteruskan terus kepada seluruh anak keturunan kita, diteruskan kepada semua anak cucu kita, diteruskan kepada mursyid-mursyid selanjutnya, katakanlah kalau kita dikasih panjang umur atau anak cucu kita, terus sampai berakhirnya dunia ini tetap dalam amalia pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalimat takbir itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya amanah yang Abah Anum berikan kepada Abah Aus bahwasanya memperbanyak kalimat takbir di malam Aid, di antaranya tadi untuk menyadarkan saya dan kita semua, khususnya para murid-murid, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atas kebesaran keesaan Allah. Hanya Allah lah yang satu-satunya Tuhan yang maha besar, yang layak, yang patut disembah oleh kita semua. Dan takbir juga merupakan, bisa jadi dikatakan sebagai tanda syukur atas perayaan atau kesuksesan kita semua dalam menunaikan ibadah, khususnya puasa. Sebagaimana makna takbir yang kita bahas insya Allah diantaranya adalah, yang pertama diantaranya adalah mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Tidak ada satupun yang lebih besar darinya. Dan diantaranya juga adalah membesarkan Allah sangatlah penting melalui takbir. Dan takbir ini juga khususnya di malam Aid itu merupakan momen yang luar biasa, seluruh umat merayakannya. Tetapi takbirnya kita sangat beda dengan orang umum. Kenapa? Karena mengesahkan kita, membesarkan nama Allah bukan hanya dengan lisan saja, namun sudah dengan kolbu kita semua setelah ditalqin. Artinya lisan kita membesarkan Allah, Allahu Akbar, mengatakan Allah Maha Besar, dan hati kita pun tunduk patuh kepada Allah, tetap mengingat Allah setiap keadaan kita. Itulah hakikat takbir, bahwasanya bukan hanya di lisan mengakui kebesaran Allah, tapi di dalam kolbu kita semua. Artinya hati kita setelah ditalqin diselamatkan dari sifatnya orang-orang munafik yang hanya mungkin bisa membesarkan Allah melalui lisan saja, tapi tidak dengan hatinya. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, hatinya keluyuran. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya membesarkan selain Allah. Entah jabatannya, entah kedudukannya, entah hartanya, entah diri pribadinya yang semua itu adalah titipan Allah, entah mungkin fisiknya, atau apapun ilmunya, semua yang dia miliki, kalau hanya sekadar lisan dia mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya tidak membesarkan Allah, naudzubillah min dzalik, itu bisa dikatakan orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Tapi kita bersyukur, kita membesarkan Allah dengan lisan, kolbu kita pun ikut mengesahkan Allah setiap detik, setiap waktunya. Luar biasa Ibu rahmati Allah. Makanya nih, Masya Allah, saya teringat beberapa waktu lalu Abah pernah mengeluarkan maklumat beberapa hari. Kurang lebih begini yang saya ingat ketika saya baca itu. Kata Abah dalam maklumat tersebut, jangan ingat dosa, kata Abah. Jangan ingat dosa, intinya gitu. Ingat Allah saja, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah yang akan mengampuni dosa kita. Sesuai Ibu Bapak rahmati Allah, kalam Abah tersebut
Terdapat dalam firman Allah, kalau tidak salah surat Al-Ahzab di akhir itu ayat 35, Allah mengatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah maupun perempuan yang banyak mengingat berzikir kepada Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka siapapun yang banyak zikir ingat kepada Allah, orang tersebut akan disiapkan ampunan oleh Allah dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu diantaranya maklumat Abah yang kemarin beberapa hari lalu kita terima. Jangan kenapa kita nggak boleh ingat dosa. Jangan bicarakan dosa, tambah dosa, kata Abah gitu. Jangan ingat dosa, ingat Allah saja. Allah yang mengampuni itu semua. Sebagaimana tadi, ketika kita memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak takbir, tahmid, khususnya tahlil la ilaha illallah, menjadi amalia kita keseharian kita, amalia pecinta kesucian jiwa, maka disitulah ketika kita ingat hanya Allah saja, kita walaupun kita tidak mengatakan astagfirullahaladzim, secara tidak langsung memohon ampun secara lisan kepada Allah, tapi kita banyak zikir, maka kita akan disiapkan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu. Allah yang menyiapkan ampunan untuk kita semua tanpa kita meminta mohon ampun secara lisan atau ibarat kata ya Allah maafkan saya seperti tidak. Tapi hanya zikir saja seperti itu, Allah akan menyiapkan ampunan, disiapkan, masya Allah. Beda kalau kita mengucapkan astagfirullah, kita baru memohon ya Allah ampuni saya, baru memohon. Pasti Allah melihat kesungguhan kita lagi. Kalau kita benar-benar sungguh, insya Allah diampuni. Tapi kalau tidak, tadi kalau hatinya lalai, bagaimana bisa mendapat pengampunan Allah? Tapi kalau dia berzikir, memperbanyak ingat kepada Allah, dan tidak akan, kita perlu garis bawahi, tidak akan bisa banyak ingat, banyak zikir, tanpa ditalkin, gampangnya gitu. Bagaimana bisa? Karena orang yang mengandalkan zikir dengan lisan terbatas. Tapi zikir ingat kepada Allah, itu pekerjaan hati, kata Abah. Nah inilah orang-orang yang memperbanyak banyak zikir, khususnya jahra ataupun khafi, dimanapun dia selalu mengingat Allah, dia sedang di laundry dosa-dosanya. Setiap detik berarti. Itulah hakikat Idul Fitri. Kita kembali dalam bersih suci lagi. Dan Idul Fitri kita juga bisa diartikan tadi. Kita membesarkan nama Allah, mengecilkan diri kita sendiri, mengecilkan keakuan yang ada dalam diri kita semua. Karena banyak orang kita atau kita merasakan siapapun, ketika dititipi harta, dia tidak sadar membesarkan hartanya, melupakan Tuhannya. Dititipi jabatan, dia membesarkan jabatan, melupakan Tuhannya. Dititipi ilmu, dia membesarkan ilmunya, mengagungkan ilmunya, kemampuan, melupakan. Semua itu karena Tuhannya. Maka yang pertama dalam zikir ini adalah, torikoh ini kita diajarkan doa munajat ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Di antaranya itu, kita nyuwun kepada Allah, disadarkan Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita tuju. Walaupun kita sudah menggenggam ridho Allah, tapi doa itu menunjukkan sifat tawadhu kita, bahwasanya agar kita tidak legek, katakanlah seperti itu, tidak sombong. Karena ini semuanya milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Begitupun kalimat takbir, menguatkan keimanan kita yang sudah ditalkin, katakanlah ke dalam ruh kita semua, kolbu kita, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika mengumandangkan perbanyak takbir di malam itu, semakin memperkokoh, memperkuat lagi keimanan kita kepada Allah, dan khususnya keyakinan kepada guru. Itu sangat penting juga. Nah, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, kepada guru khususnya sebagai wasilah untuk menuju kepada Allah, maka diantaranya ikut dengan tata cara guru. Bagaimana menghidupkan malam takbir? Di antaranya tadi, memperbanyak kalimat takbir di malam Aid, yaitu setidaknya 1000 kali kita siapkan tasbih yang 1000 tuh. Diputer 1000 setiap butirnya kita mengucapkan 5 kali takbir. Jadi 5000, 5 kali 1000, 5000 kali, masya Allah. Agar semakin kuat tadi ketauhidan yang ada, sudah ditalkin dalam ruh kita, kolbu kita, semakin nancep, semakin kuat, semakin meninggi, dan kita bisa merasakan dalam kehidupan keseharian kita, bisa kita aplikasikan. Nah, di antaranya mengaplikasikan kalimat takbir atau kalimat tauhid yang telah ditalkinkan ke dalam hati kita semua,
Tidak ada lain, itu adalah ada dalam pengaplikasian ya 9 pilar peradaban dunia kita ketahui. Jadi orang yang bertakwa mencapai puncak hakikat ketakwaan sebagaimana tujuan puasa la'allakum tattaqun, yaitu kalimat takwa yaitu la ilaha illallah, dan puncaknya kalimat itu adalah ketakwaan menempel dalam jati dirinya dalam kesehariannya adalah tadi munculnya 9 pilar peradaban dunia. Di antaranya yang kami ingat di antaranya satu ada dalam tanding. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita mesti kita hormati. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh atau bersikap angkuh. Keempat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, bermanis budi. Kelima, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Keenam, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ketujuh, jangan meneliti murid orang lain. Kedelapan, mesti punya pendirian. Ketika diganggu orang lain, jangan berubah sikap, mesti diganggu orang lain. Kesembilan, mesti kasih sayang kepada orang yang membencimu. Itu diantaranya 9 pilar peradaban dunia dalam tanbih. Nah, orang yang sudah melarut dalam kalimat la ilaha illallah, 9 pilar peradaban dunia itu akan muncul dalam dirinya. Begitupun orang yang memperbanyak kalimat takbir, 9 pilar peradaban dunia tersebut juga semakin kuat dalam dirinya. Artinya semakin orang mengagungkan Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka ia akan sadar hidupnya akan tenang, akan semakin bahagia. Mengapa? Karena dia yakin semua sudah ada yang mengatur, yaitu Allah. Kita tinggal taat beribadah kepada Allah, tinggal ikut perintah kepada guru saja. Itu sebagai sebagai wasilah taat kepada Allah adalah ikut kepada guru. Karena guru kita merupakan wasilah untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma wasala man wasala illa bisuhbati man wasala. Demi Allah tidak akan sampai kepada Allah, siapapun tidak akan sampai kepada Allah terkecuali membersamai orang yang telah sampai kepada Allah. Beliau adalah guru mursyid Pangersabah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasullah Sirruh. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan momen Idul Fitri ini khususnya Ramadan 1 yang akan selesai sebentar lagi, kita masuk bulan Syawal, benar-benar kita bisa merasakan kebersihan hati, kesucian jiwa, khususnya bersihnya jiwa hati kita ketika kita ikut dengan abah, ikut dengan guru dan mengamalkannya, maka setiap hari kita selalu disucikan dengan Idul Fitri secara setiap hari dengan la ilaha illallah. Maka momen Idul Fitri besok insya Allah 1 Syawal menjadikan kita semakin cinta, dekat dengan guru kita, semakin yakin dengan ajaran ini, semakin menambah kekokohan keimanan kita kepada Allah, memperbanyak kalimat takbir, memperbanyak la ilaha illallah juga, dan memperbanyak khususnya robitoh, memperkuat tali kita dengan abah, semakin kita kuat hubungan dengan guru, maka sekali lagi kesucian jiwa, kebersihan jiwa, hakikat Idul Fitri akan semakin cepat dan selalu akan kita rasakan setiap harinya. Insya Allah pasti, amin amin ya rabbal alamin. Ikut doa abah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat untuk saya dan kita semua. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.